Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar teman-teman semua yang ada di rumah? Sebelumnya ketemu lagi dengan saya Lestari Nurwulandari. Saya akan memandu podcast kita kali ini bersama pemateri cantik kita. Perkenalkan, nama saya Novi Puspitasari dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya angkatan 2020. Kita sharing-sharing aja nih ya Mbak Novi. Jadi untuk teman-teman semua yang ada di rumah, Mbak Novi ini penerima beasiswa untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Sebelumnya boleh dong Mbak kita sharing itu, bagi-bagi pengalaman dulu gitu. Iya Mbak, saya akan menjelaskan sedikit mengenai beasiswa. Pertanyaan. Langsung saja ya kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Mbak Novi ini kan penerima beasiswa. Jadi bagaimana sih menurut Mbak Novi untuk bisa menerima beasiswa untuk masuk ke perguruan tinggi negeri? Yang pertama kita harus mencari informasi tentang beasiswa ya. Kayak contohnya itu kayak prosedur, persyaratan apa saja yang mencangkup tentang beasiswa, baik beasiswa luar kampus maupun beasiswa dalam kampus. Beasiswa tersebut mempunyai ketentuan masing-masing. Terus yang kedua itu kita bisa diskusi kepada guru atau pihak sekolah, karena saya dulu itu mendapatkan beasiswa luar kampus juga informasinya dari guru. Jadi buat kalian yang pengen mendaftarkan beasiswa di luar kampus maupun di dalam kampus, sebaiknya kita sharing-sharing kepada pihak sekolah. Seperti itu. Tetapi kalau kita mendapatkan informasi sendiri, tidak menutup kemungkinan kalau informasi yang kita cari itu tidak terpercaya, melainkan kita sebagai mahasiswa baru tentunya mempunyai alasan ragu-ragu atau takut salah mengenai persyaratan. Jadi sebelum kita melengkapi persyaratan-persyaratan tersebut, kita harus berhati-hati karena satu kesalahan atau satu persyaratan yang tidak kita penuhi maka akan menyebabkan kegagalan dalam mencapai beasiswa tersebut. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang ingin menerima beasiswa, kalian harus rajin-rajin cari informasi ya, seperti Mbak Novi ini tadi. Untuk masalah UKT nih Mbak, kalau misal kita penerima beasiswa, apakah kita itu dibebaskan dari UKT atau kita masih diharuskan untuk membayar UKT? Kalau menurut saya ini ya, itu tergantung beasiswa apa yang kita peroleh. Misalnya kalau kita memperoleh beasiswa jalur KIP kuliah ya, maka kita akan dibebaskan biaya UKT. Kan keuntungan dari KIP kuliah itu kan dibebaskan dari UKT. Tetapi kalau kita mendapatkan beasiswa lain yang tidak mempunyai keuntungan yang tidak mempunyai keunggulan bebas dari UKT, maka kita akan tetap membayar UKT. Seperti itu. Terus kalau ngomongin UKT nih, biasanya kalau kita menerima beasiswa kan nggak hanya kita itu dibebaskan dari UKT dan nggak hanya kita itu kuliahnya gratis. Biasanya kan ada uang saku. Untuk uang sakunya sendiri itu berapa sih Mbak? Kalau uang saku itu setahu saya kalau KIP kuliah itu kan itu tadi ya, kita itu dibebaskan dari biaya UKT. Kita juga mendapatkan uang saku satu bulannya itu 700.000. Kalau satu bulan 700.000, selama satu semester kita mendapatkan uang saku sebesar 4.200.000. Itu yang KIP kuliah. Kalau beasiswa luar kampus contohnya beasiswa Pemkab, pemerintah kabupaten, itu kita mendapatkan uang saku selama 1 tahun itu mendapatkan jumlah sebesar 4 juta dalam waktu 1 tahun. Sedangkan KIP kuliah itu kan satu semesternya mendapatkan uang saku 4.200.000. Seperti itu Mbak. Jadi untuk teman-teman semua yang ada di rumah, yang kalian tuh khawatir kalau misal kalian nggak punya biaya hidup untuk di sana, kalau misal kalian menerima beasiswa, bisa saja beasiswa itu menanggung per bulan kalian gitu ya Mbak? Iya. Jadi untuk persyaratannya itu apa aja sih Mbak untuk kita itu agar bisa menerima beasiswa itu? Beasiswa kampus itu, beasiswa dalam kampus maksudnya ya, itu ada beasiswa kayak PPA itu peningkatan penilaian akademik, itu dikhususkan untuk mahasiswa semester 3. Kemudian ada beasiswa
Bank Indonesia, ada beasiswa Jarum, dan ada juga beasiswa Tahfidz Quran. Beasiswa Tahfidz Quran itu diberikan kepada mahasiswa yang mempunyai kemampuan menghafal Al-Quran. Terus beasiswa KIP kuliah itu juga termasuk beasiswa dalam kampus. Beasiswa KIP kuliah tersebut mempunyai persyaratan, yaitu yang pertama, kita itu mempunyai prestasi atau akademik, tetapi kita tidak mempunyai kemampuan ekonomi. Terus yang kedua, yang paling penting itu kita harus lolos seleksi apa yang kita inginkan. Semisal contohnya kita ingin masuk perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta, kita harus lolos dulu dalam seleksi tersebut agar bisa mendaftarkan diri beasiswa tersebut. Seperti itu. Jadi untuk persyaratannya itu bergantung pada beasiswa apa yang didapat gitu ya Mbak. Terus untuk persiapannya sendiri nih Mbak, ada nggak sih persiapan yang harus disiapkan agar kita itu bisa menerima beasiswa? Kalau itu ya, kalau beasiswa luar kampus, contohnya beasiswa pemerintah kabupaten, itu kita pertama-tama apa yang harus kita lakukan? Kita mengisi formulir dulu yang disediakan oleh panitia. Kemudian saya dulu itu yang pertama kali itu yang saya lakukan mengunduh aplikasi Jari Pintar. Kemudian kita isi formulir secara lengkap. Lampiran-lampiran apa saja sih yang harus kita siapkan? Yang pertama itu seperti pada umumnya ya, fotokopi KTP yang bersangkutan maupun fotokopi orang tua. Kemudian fotokopi KSK, fotokopi SKUN, terus kartu miskin. Kartu miskin itu apa? Kartu miskin itu contohnya seperti BPJS, KIP, KIS, dan lain sebagainya. Kemudian kita harus membuat surat berkelakuan baik kepada sekolah. Jadi kita harus ke sekolah dulu untuk meminta surat berkelakuan baik. Terus ada lagi surat permohonan kepada Bupati Lamongan. Surat permohonan kepada Bupati Lamongan itu seperti apa? Kita itu harus mencari informasi siapa sih yang tahun lalu itu mendapatkan beasiswa beasiswa Pemkab tahun lalu itu siapa sih yang mendapatkan. Kemudian kita tanyai apa itu surat permohonan Bupati Lamongan. Jadi kita itu mencari informasi gitu. Jadi dulu saya dikirim oleh yang sudah berpengalaman mendapatkan beasiswa agar kita itu mendapatkan filenya dan kita tinggal merubah apa saja yang perlu dirubah. Kemudian juga disertakan bukti SKTM. Seperti itu Mbak, kurang lebih. Wow, jadi untuk persiapannya itu kita itu harus benar-benar menyiapkan diri untuk kita itu bisa bersaing dengan banyak orang ya Mbak ya. Terus kalau misal biasanya ini Mbak, kalau beasiswa itu kan cenderung untuk orang-orang yang pintar. Padahal kan untuk beasiswa sendiri itu kita itu ada beasiswa KIP. Seperti kalau misal kita punya kartu Indonesia Pintar, itu kita bisa mengajukan. Terus seperti ada bidik misi juga ya Mbak ya. Jadi nggak, untuk teman-teman yang ada di rumah, kalian nggak perlu minder kalau misal kalian nggak pintar, kalian nggak mungkin bisa dapat beasiswa gitu ya Mbak ya. Kalau ngomongin beasiswa nih Mbak, biasanya kan beasiswa itu identik dengan kecerdasan seseorang. Jadi untuk beasiswa sendiri, kalau misal kita di dalam perkuliahan itu nilai kita turun, apakah beasiswa kita itu bisa dicabut? Ini menurut saya ya, tergantung beasiswa apa yang kita peroleh. Misalnya kita memperoleh beasiswa yang persyaratannya itu nilai IPK itu bermasalah, maka kita harus memenuhi persyaratan tersebut. Contohnya kayak KIP kuliah ya, itu IPK-nya kan minimal 2,75. Jika kita tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka kita akan diberi teguran selama 1 kali. Jadi kita diberi teguran 1 kali oleh pihak kampus. Kemudian kalau kita melakukan kesalahan lagi, mendapatkan nilai di bawah IPK, di bawah minimal IPK 2,75, maka kita akan sewaktu-waktu dicabut beasiswanya oleh pihak kampus. Seperti itu. Jadi untuk nilai sendiri itu juga bergantung pada beasiswanya ya Mbak.
Tapi untuk teman-teman yang menerima beasiswa, misal beasiswa kalian itu tidak berpengaruh pada nilai kalian, kalian juga nggak boleh meremehkan beasiswa itu. Kalian juga harus tetap semangat dan kalian juga harus tetap berjuang. Meskipun kalian mendapat beasiswa, jadi kalian harus mensyukuri itu ya teman-teman. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Mbak, untuk mengenai beasiswa, apakah kita di kampus itu, misal kita sudah mendapatkan beasiswa di kampus, apakah kita bisa mencabang ke beasiswa yang lain atau cuma cukup satu aja? Ini berdasarkan pengalaman saya. Saya dulu kan daftar beasiswa KIP kuliah. Pertama kali itu saya tidak lolos. Kemudian saya berkeinginan untuk mendaftarkan beasiswa di luar kampus. Saya akhirnya mendaftarkan beasiswa di luar kampus, yaitu beasiswa Pemkab. Kemudian saya melengkapi persyaratan-persyaratan apa saja sih yang diharuskan untuk mendapatkan beasiswa Pemkab agar kita itu lolos beasiswa tersebut. Lalu kemudian itu setelah kita sudah memenuhi persyaratan tersebut, maka kita akan ada pengumuman kelolosan. Jadi di saat saya mendaftarkan beasiswa Pemkab, akhirnya saya lolos. Setelah saya lolos dan saya sudah mencairkan uang saku, ada pengumuman bahwa KIP kuliah itu kan diperpanjang, ada susulan itu maksudnya. Kemudian saya daftar lagi KIP kuliah susulan. Kemudian saya lengkapi persyaratan-persyaratan apa saja. Terus kurang lebih satu bulan itu ada pengumuman bahwasanya saya lolos KIP kuliah. Jadi saya mendapatkan beasiswa itu 2, di dalam kampus dan di luar kampus. Itu bagi kalian yang mendapatkan beasiswa dua-duanya ya, kita itu harus mengundurkan diri salah satunya. Contohnya saya kan sudah lolos KIP kuliah, kita harus membuat surat pengunduran diri kepada beasiswa apa yang kita undurkan diri tersebut. Jadi kita harus membuat surat permohonan diri secara resmi, kemudian kita setorkan ke Pemkab tersebut. Saya kan memilih beasiswa KIP kuliah ya ini. Jadi kita itu harus membuat surat pengunduran diri kepada pemerintah kabupaten agar data-data atau file nama kita itu dihapus di beasiswa tersebut. Jadi semua juga bergantung pada beasiswanya ya Mbak ya. Biasanya kan ada persyaratan nih ya gitu. Terus selanjutnya nih Mbak, kan kalau misal kita mempunyai keinginan kuliah tapi kita tidak mampu, sedangkan untuk pas kita masuk dan mendaftar ke jalur tersebut kita masuk, kemudian kita dari orang tua sendiri itu tidak mempunyai biaya. Sedangkan kan ada kalau misal kita kuliah kemudian ada beasiswa untuk yang kurang mampu kan. Misal kita kurang mampu tapi kita tidak mendapatkan kartu miskin, sedangkan gaji orang tua kita itu di bawah rata-rata, itu bagaimana Mbak? Kalau menurut saya itu tidak berpengaruh ya. Kalau misalnya kita tidak mempunyai kartu tanda miskin, itu kita bisa mengurus surat keterangan gaji orang tua di desa atau kelurahan masing-masing. Karena teman saya juga mendapatkan beasiswa tersebut tanpa adanya surat keterangan miskin, tetapi dibuktikan dengan surat keterangan gaji orang tua yang diurus di desa atau kelurahan masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Kita dari tadi kan sudah ngomong banyak nih ya. Apakah untuk Mbak Novi sendiri ada nggak sih tips-tips atau saran nih buat adik-adik yang ingin mendapatkan beasiswa di luar sana gitu, biar mereka itu percaya diri gitu, meskipun kadang kan mereka nggak mempunyai pengetahuan yang tinggi nih ya, biar mereka itu bisa percaya diri bahwa beasiswa itu tidak hanya dikuasai oleh orang-orang yang pintar gitu. Untuk teman-teman di rumah yang sedang memperjuangkan beasiswa, kalian jangan putus asa jika kalian tidak mendapatkan beasiswa apa yang kita inginkan. Masih banyak beasiswa yang lainnya. Saya mempunyai sedikit kata-kata motivasi dari saya. Kecerdasan bukan penentu kesuksesan, tetapi kerja keras merupakan penentu kesuksesan yang sebenarnya. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Jangan mudah menyerah, berusaha sepenuhnya adalah kuncinya.
Wah, luar biasa ya motivasi dari Mbak Novi ini. Untuk teman-teman semua yang ada di rumah, semoga kalian juga tetap memperjuangkan apa yang kalian inginkan, meskipun misal kalian terhalang oleh biaya dari orang tua, ataupun orang tua kalian tidak mempunyai biaya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Masih ada beasiswa-beasiswa di luaran sana dan masih banyak yang menunggu kalian di sana. Semangat ya untuk teman-teman semua yang ada di rumah, semangat untuk pejuang beasiswa dan untuk masuk ke perguruan tinggi. Kuatkan tekad kalian dan kuatkan niat kalian agar kalian bisa lolos di perguruan tinggi yang kalian inginkan. Perguruan tinggi sudah menanti kalian. Terima kasih, sekian dari saya dan terima kasih untuk pemateri Mbak Novi. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.